Saudara-saudari di mana saja berada, inilah channel Ucok Stiker Wawancara, yang selalu menyampaikan berita terkini dan akurat. Tonton selalu channel kami. Jangan lupa, subscribe, like, komen, dan bagikan. Inilah berita kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puja dan puji syukur sampai kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, taufik wal hidayahnya. Alhamdulillah, kita pagi hari ini mudah-mudahan bisa menjadi umat yang bertakwa kepada Allah, sehingga kita bisa sujud saja sama-sama, bisa berdoa bersama-sama. Artinya itulah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada kerabat junjungan kita besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaat di kemudian hari kelak. Hormat kami kepada Ketua BKN, staf pengurus dan jajaran. Terima kasih telah menerima kunjungan kami. Buat kami juga kepada Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Tanjung Balai, Ayahanda Haji Dr. Andes Darmi Irwan, bersama pengurus, Bapak Ibu, para orang tuaku, para jemaah salat subuh rahimakumullah. Terima kasih juga waktu kesempatan diberikan kepada kami. Saya hari ini pagi hari, alhamdulillah, masih dikasih amanah oleh Allah menjabat selaku Wakapolres Kota Tanjung Balai, hadir bersama Pak Udin, Kasat Bimas, Ketua Bimas, dan juga dengan membawa acara ini juga adalah Keluarga Besar Polres selaku imam di Musola Polres Kota Tanjung Balai. Dan Pak Ucok ini juga adalah Humas Kota Tanjung Balai, aktif meliput dakwah dari masjid ke masjid. Bapak Ibu pada jemaah salat subuh rahimakumullah, saya akan menyampaikan pesan tentu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab amanah selaku pengemban Harkamtibmas, membantu memelihara keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di Kota Tanjung Balai ini. Bicara keamanan, ketertiban, tentulah tidak bisa hanya Polri saja yang bekerja. Bicara tertib, tentu kalau kita sudah mengaku punya stempel selaku umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga sudah tidak diragukan lagi. Kenapa? Karena seyogianya umat manusia di dunia ini yang paling tertib hidupnya adalah umat Muhammad. Kenapa? Karena umat Muhammad sudah punya petunjuk, sudah punya aturan, sudah punya undang-undang yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yaitu Hudal Linnas, Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran sudah mengatur kehidupan manusia dari belum ada sampai tiada, dari bangun tidur sampai bangun kembali.
diatur. Itulah aturan yang diturunkan oleh Allah untuk mengarahkan manusia hidupnya tertib, toleransi, hidupnya tertib, untuk komunikasi, hidupnya tertib, untuk ibadah. Kaitannya apa dengan hukum negara? Negara Republik Indonesia sejak diproklamirkan kemerdekaannya 17 Agustus tahun 45, itulah turunan undang-undang tertinggi di Republik ini, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Memberikan aturan, memberikan undang-undang. Siapa pelaksana undang-undang itu? Pelaksana undang-undang itu adalah penegak hukum. Siapa dia? Di sana ada polisi, ada jaksa, ada hakim, dan ada pengacara. Polisi kaitannya adalah memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman terhadap masyarakat serta penegakan hukum. Artinya penegakan hukum itulah terakhir. Bagaimana hukum itu harus ditegakkan? Bagaimana ketertiban itu harus dijalankan? Pengemban fungsi Harkam Tipmas itu, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat itu ada Polri dan TNI. Penegakan hukum yang ngangkat tadi. Ketika kita bicara tertib lalu lintas, tentu umat Muhammad sudah paling tertib kalau dia melaksanakan perintah Allah. Perintahnya apa? Sholat. Orang yang sholat tertib, tepat waktu berjamaah di masjid, bisa dipertahankan dalam kehidupannya sehari-hari. Insya Allah kehidupannya di bertetangga, kehidupannya bernegara, kehidupannya bermasyarakat pasti tertib. Kalau ada orang yang sudah sholat berjamaah tepat waktu di masjid nggak tertib, berarti perlu dikoreksi. Mungkin sujudnya kurang benar, takbiratul ihramnya nggak benar, hatinya kemana-mana. Tapi kalau dia sudah tertib beribadahnya, pasti dia akan tertib kehidupannya. Baik di jalan dia nggak akan melanggar lalu lintas. Tidak ada lagi yang balap liar, tidak ada lagi yang tidak pakai helm. Pasti malu karena dia sudah tertib oleh hukumnya Allah. Siapa penegak hukum Allah itu? Penegak hukum Allah itu para ustadz, para ulama, termasuk BKM ini polisi-polisinya Allah. Di organisasi ada TNI, ada MUPI, banyak. Itu adalah polisi-polisi Allah penegak Al-Quran, menyampaikan ketertibannya Allah. Kemudian Bapak Ibu rahimahullah, untuk penegakan hukum itu tidak bisa serta-merta orang harus dipenjara. Berapa banyak hari ini orang yang dipenjara, baik kejahatan maupun pelanggaran. Kasus yang paling banyak apa di sana? Narkoba. Kalau orang itu sudah tertib dalam undang-undang Allah, tertib sholatnya, tertib ngajinya, dia tidak akan bercerita tentang narkoba. Karena Al-Quran juga sudah menceritakan, jangan kau minum khamar. Jadi sejak dulu itu sudah ceritakan hal-hal yang memabukkan itu tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Khamar sudah duluan menceritakan, cuman sekarang ada namanya sabu, ada namanya narkoba, ada namanya ganja. Padahal khamar itu adalah hal yang memabukkan, dapat menghilangkan konsentrasinya manusia menjadi tidak benar, manusia yang menjadi nekat. Orang yang kena narkoba, orang yang kena sabu itu otaknya tidak benar. Jadi tidak jarang yang selalu kita dengar, seorang ayah menggauli istrinya sampai hamil, sampai punya anak. Pada umumnya orang itu adalah kena narkoba. Ada terjadi pada tanggal ini? Ada. Dan beberapa kasus ada. Maka himbauan kami melalui dari masjid inilah kita sampaikan untuk anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, tidak boleh jauh dari masjid dan Al-Quran. Kemudian kita bicara juga hari ini
kemana-mana menggunjing orang, memfitnah orang. Kenapa difitnah? Ya, melalui medsos. Orang sekarang kalau tidak pegang medsos bisa pening. Orang sekarang gara-gara medsos berkelahi. Orang sekarang gara-gara medsos curiga. Tidak ada kejujuran baik suami, istri, anak, keluarga. Yang terjadi adalah curiga, fitnah. Jangan-jangan dia sudah macam-macam. Jangan-jangan dia sudah suami istri pun begitu. Kenapa saya tahu? Karena ada laporan istrinya ditampar. Kenapa ditampar? Sama suaminya dipegangnya HP. Ada apa rupanya di HP-nya? Suami nggak boleh pegang HP istri, istri nggak boleh pegang suami. Curiga dia, karena ada konten-konten yang mungkin tidak benar, sehingga lapor KDRT. Nah, hal-hal yang seperti inilah harapan kami bekerja sama Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah. Persoalan-persoalan kecil kita selesaikan sendiri di lingkungan kita. Bila perlu kalau ada jemaah kita panggil dua-dua suami istri. Kenapa kalian berkelahi? Berkelahi sama tetangga, kita panggil. Mungkin Pak BKM dengar, ya, atau STM sini dengar. Coba panggil dulu itu, bawa ke masjid, suruh berwudu dulu. Habis wudu suruh sholat tahiyatul masjid. Baru kita tanya, apa masalah? Pasti sejuk. Kalau satu melaporkan ke polisi, dia ribut terus. Kenapa? Persoalan itu udah melapor kok ya, udah banyak uang. Perkelahian tetangga antara gang itu banyak. Sudah banyak sekali laporan. Jadi harapannya Bapak Ibu jemaah rahimakumullah untuk kita saling ingat mengingatkan hal kebaikan itu. Tidak usah serta-merta kita lapor ke polisi. Kenapa? Polisi sudah banyak kali pekerjaannya. Polisi mengurusin orang dari mulai dalam kandungan sudah jadi urusan polisi sampai dia meninggal semua jadi urusan polisi. Dalam kandungan kenapa udah urusan polisi? Dia menghamil, laki-laki nggak tanggung jawab, dia lapor ke polisi. Pak polisi, ini anak ini orang tua yang nggak tanggung jawab, tangkap dulu dia. Nah, meninggal pun begitu. Orang gila pun tadi malam ya dari Teluk Nibuk sana, rupanya dia udah nak sabu banyak, ngamuk-ngamuk, hanya pakai celana dalam saja, lari-lari bawa parang. Datang RT-nya lapor polisi. Saya bilang sama Kapolsek tadi malam, tolong jangan pakai kekerasan. Dia pegang parang dia komandan, itu dibacoknya kami. Tapi harus kita amankan. Alhamdulillah bisa kita amankan. Kita kirimlah ke ATC, nada rehabilitasi. Nah, itulah kira-kira sekarang ketika orang sudah terpengaruh dengan sabu, dia tidak ingat siapapun di sekitarnya, mau itu anak, mau itu orang tua, siapapun dia, pikirannya sudah tidak benar. Ini yang bisa melaksanakan saling ingat mengingatkan hanya kita semua. Mari kita bergandengan tangan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Marilah kita ingat mengingatkan dalam hal kebaikan supaya yang kita akui ini kita banggakan, kita syukuri. Kita sebagai umat Muhammad, makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling tertib. Bisa dibuktikan? Bisa. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, ya, dari seluruh penjuru kita tidak tahu bahasa dunia itu apa, tapi ketika Allahu Akbar, semua orang berdiri. Imam menyatakan walad dhalin, mau bahasa apapun semua menyatakan amin. Tertib. Ya. Jadi kalau bicara tertib, siogianya seharusnya umat Muhammad tidak diragukan, tidak ada lagi kita di jalan itu kita mau belok kanan aja nggak mau mendahului, melotot. Sekarang kan terjadi seperti itu. Kalau kita menggunakan lalu lintas itu sepertinya kalau kita mau dulu sikit aja mata orang dokter macam dia yang paling benar. Tidak ada hati, perasaan.
Demikian juga parkir kendaraan. Kalau nanti aku parkir ini kan menghalangi orang, tapi tidak ada, taruh, pokoknya aku suka-suka. Kenapa? Hatinya tidak tertib. Hatinya yakin saya jauh dari masjid, hatinya jauh dari syahadat, hatinya jauh dari kiblat. Kemudian pesan-pesan yang kami sampaikan, kita hari ini masih mendapat musibah. Yuk kita sama-sama ikhtiar, jadikanlah ikhtiar ini masker, jaga jarak, jaga kebersihan. Walaupun umat Muhammad ini sudah berulang juga, kita wajib wudu 17 kali rukuk, 5 kali 3 ya. Kita sudah cuci tangan, kita sudah bersih. Dan kalau kita bisa menjaga wudu 24 jam, insya Allah kita tidak akan kena corona ya. Tapi negara wajib melindungi. Maka pagi hari ini kami bagi masker. Jadikanlah masker ini kebutuhan, sama dengan sholat. Kalau sholat kita masih menjadi kewajiban, kita akan berat. Tapi kalau sholat itu menjadi kebutuhan, insya Allah kita akan ikhlas. Harapan kami, apa yang kami sampaikan bisa bermakna, bisa kita laksanakan, menjadi ikhtiar khususnya kepada saya, bisa lebih tawadhu, lebih dekat sama Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang tertib. Ini yang saya sampaikan, pesan pagi hari ini. Ada tutur kata kalimat yang mungkin kurang berkenan, mohonlah saya dimaafkan. Pada Allah saya mohon ampun. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton berita kami. Tonton berita kami selanjutnya di channel Ucok Stiker Wawancara. Tapi jangan lupa, subscribe, like, komen, dan bagikan. Semoga penonton selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas.